Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya. Oke. Ya, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Oke, berdoa akan saya pimpin. Kita sikap doa yang baik. Ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Kiranya Engkau menuntun kami sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini ya Tuhan. Ya baik anak-anak semua, pelajaran yang lalu, minggu yang lalu kita belajar apa ya? Masih ingat nggak kita belajar apa ya minggu yang lalu? Teks apa Rafael? Teks eksposisi, betul ya. Teks eksposisi. Ya, belajar minggu yang lalu kita belajar teks eksposisi. Untuk kali ini kita belajar materi yang baru ya, teks yang baru ya, teks puisi ya. Teks puisi juga mungkin sudah sering kalian pelajari ya di SD, mungkin juga ada ya di SD. Nanti yang kita pelajari dalam teks puisi ini ya, nanti kita akan yang pertama kita akan memahami ya, kemudian juga bisa menjelaskan unsur pembangun, ya, unsur pembangun teks puisi ya. Kemudian nanti kita juga akan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi itu seperti apa ya. Tuh ya. Video tentang fenomena sosial ya, mungkin di sekitar kalian sering juga kalian jumpai ya. Oke. Nah. Dengar juga Pak ya pendapatan Pak. Ya, merosot sekali. Oh. Yang sana 50 sekarang Dengar nggak anak-anak? 30 aja udah alhamdulillah. Semakin amblas, semakin susah, semakin sulit. Nggak ada penghasilannya sama sekali. Hari-harinya paling 40.000, 20.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan teknologi adalah bagian daripada perkembangan era globalisasi. Namun, yang namanya kemajuan teknologi, termasuk di dalam medsos, banyak keuntungan yang kita dapatkan. Namun, di balik keuntungan yang kita dapatkan, kemajuan yang kita rasakan, masih banyak saudara-saudara kita yang terpinggirkan. Dalam hal ini adalah becak. Karena becak semakin tersingkir dalam kehidupan transportasi Indonesia. Oleh karena ceritanya dalam video itu tadi itu adalah penggambaran tukang becak ya, yang sekarang ini sudah sepi ya, sepi pelanggan, sudah sepi yang memakai jasanya karena dikarenakan kemajuan teknologi ya. Karena kemajuan teknologi sekarang ini kita sendiri ya tidak banyak yang sekarang ini jarang yang menggunakan jasa-jasa seperti itu ya, yang manual seperti itu ya. Kebanyakan kita kalau pergi-pergi kita menggunakan apa? Kalau tidak menggunakan pribadi, menggunakan Grab seperti itu ya, ojol seperti itu ya. Ya, itu adalah Iya, Pak. Ya, tukang becak itu tadi adalah contoh orang-orang yang terpinggirkan ya akibat kemajuan teknologi seperti itu ceritanya ya. Jadi tadi diwawancarai kemudian tukang becak itu mengatakan bahwa pendapatannya merosot jauh ya daripada dulu-dulu sebelum ada ojol dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Jadi ini ya. Jadi ini adalah contoh puisi yang menggambarkan tadi ya, yang menggambarkan suasana atau fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita itu tadi ya, tentang tukang becak ya, berjudul Keringat Abang Becak ya. Jadi nanti kita akan menganalisis atau mengidentifikasi puisi ini, puisi yang dibuat berdasarkan fenomena yang ada di sekitar kita, yang tadi adalah contoh tukang becak itu tadi.
dianalisis apa itu unsur-unsurnya ya. Nah, ini adalah unsur-unsurnya. Unsur-unsur pembangun puisi ya secara umum dibagi menjadi struktur fisik puisi dan juga struktur batin puisi. Ya, struktur fisik puisi itu ada diksi, kemudian ada irama, kemudian ada majas, kemudian ada rima, lalu ada imaji, lalu ada lambang, ya, itu adalah struktur fisik puisi. Kalau fisik itu berarti yang bisa dilihat ya, struktur atau unsur yang bisa dilihat oleh mata, ya, itu disebut dengan struktur fisik puisi. Kemudian kalau struktur batin itu tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dilihat oleh mata dalam teks puisi itu, tetapi itu bisa dirasakan. Apakah itu puisi? Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh dengan makna. Ketika kita akan membuat puisi, kita harus memperhatikan unsur pokok puisi, yaitu unsur batin puisi dan unsur fisik puisi. Unsur batin puisi ada 4, yaitu tema, perasaan penyair, nada atau suasana, dan amanat. Nah, apa itu tema? Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh sang penyair yang terdapat dalam puisi. Ini namanya apa? Nama kelompok satu gitu. Iya. Iya, coba. Ya, Jos, Iya, Pak. sebentar ya. Ya lanjut dulu, Jos. Oh, kamu share screen ya? Oh ya, oke, bagus lah. Bagus, Jos. Oke, Pak. Ya. Nanti yang lain juga ini ya, juga mengerjakan ya. Lalu diupload di GC. Kemudian nanti yang dipresentasikan itu tidak bisa semua ya, karena waktunya nggak ada. Jadi yang dipresentasikan yang kolom 2 saja ya. Oh iya, Pak. Ya, oke. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Oke, kelompok Felix, silahkan. Sudah selesai semua, Felix? Sudah selesai semua, Pak. Oke, baik. Silahkan, kelompok Felix. Ayo, Sena, share screen. Ya, siapa yang share screen? Ya, bagus. Yang kolom 2 ya. Brian, baca yang pertama, Brian. Bukannya opening dulu. Oh iya, Sena opening. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang identifikasi puisi Abang Tukang Becak serta bukti lariknya. 1. Hiperbola. Bukti lariknya, bagaimana kondisi urat kawatmu saat ini yang kau latih setiap hari? 2. Eufemisme. Bukti lariknya 2. Lebih cepat mengayuh tanpa sepatu hingga keringatmu. Ya, baik, semua sudah presentasi ya. Memang materi ini ya, tadi memang waktunya memang tidak terlalu lama ya untuk diskusi. Jadi memang saya memahami kalau misalnya tadi masih banyak yang ada beberapa kelompok yang belum selesai ya. Untuk di puisi itu yang pemajas yang sering muncul ya, yang pertama yang sering muncul itu adalah majas hiperbola. Tadi juga sudah ada ya, majas personifikasi, kemudian majas metafora, kemudian majas repetisi. Itu ya. Kalau majas hiperbola itu majas yang seperti apa, anak-anak? Majas hiperbola?
Yang dilebih-lebihkan, Pak. Yang melebih-lebihkan. Coba sekarang kita lihat di sini apakah ada majas hiperbola yang berlebihan lariknya? Banyak ya sepertinya ya. Tak pernah meraung kepanasan, itu kan berlebihan ya. Tubuhmu tak pernah protes keadaan, itu juga berlebihan. Terisak ketika kehujanan, banyak ya itu yang berlebihan ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, misalnya majas apa ya di sini ya? Majas repetisi. Anak-anak tahu majas repetisi? Ya, majas repetisi itu juga sering muncul di dalam puisi ya. Majas repetisi itu adalah yang diulang-ulang ya. Jadi ada kata-kata yang diulang-ulang ya. Misalnya itu di baris yang sama atau berbeda baris. Misalnya di sini kata-kata yang diulang apa, anak-anak? Di dalam ini puisi ini. Apa kata-kata yang diulang? Yang banyak diulang? Abang Beca. Abang beca, betul ya. Ini adalah majas repetisi karena sering diulang ya. Abang beca, abang beca, abang beca. Kemudian ini juga ada aku rindu ya. Ya. Jadi untuk kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Kira-kira apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini, anak-anak? Oh, Felix mungkin mau berpendapat? Oh ya Pak, saya dapat Pak. Ya silakan. Hari ini tuh saya mendapatkan seperti kayak cara mengidentifikasi puisi Pak, gitu Ya. Pak. Habis itu lebih mengenal puisi lebih dalam, dapat mengerti arti-artinya Pak. Oh ya, baik Felix. Oke, terima kasih ya. Kita tadi sudah belajar bagaimana mengidentifikasi atau kita tahu unsur-unsur pembangun teks puisi itu apa-apa saja, seperti itu ya. Kita bisa menilai puisi dengan mengidentifikasi unsur-unsur teks puisi. Ya, baik anak-anak semua, untuk hari ini saya rasa sudah cukup ya. Untuk yang pertemuan yang akan datang kita masih akan melanjutkan ini ya. Saya akan melanjutkan untuk tadi mengidentifikasi itu tadi karena kita belum selesai, masih banyak yang harus dijelaskan ya, yang harus klarifikasi untuk unsur-unsur teks puisi itu tadi, yang puisi Abang Beca itu tadi ya. Baik, oke anak-anak, saya rasa hari ini kita sudah cukup ya. Kita akan doa. Salah satu orang saya minta untuk berdoa, siapa ya? Jos, berdoa ya Jos. Bus. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pelajaran pada hari ini. Terima kasih dari awal sampai akhir tidak ada gangguan atau apapun Tuhan. Bersyukur Tuhan, semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you.